What's good? Welcome back to BNB Shoe Channel. Halo guys, kali ini saya akan memberikan impresi setelah memakai sepatu AD1K ini. Nah, mari kita mulai dari traksinya. Traksinya ini sangat-sangat enak menurut saya. Tapi karena memang saya pakainya di lapangan indoor, dan lapangan indoornya itu termasuk yang bersih ya, jadi nggak ada masalah. Nggak ada slip-slip gitu, nggak ada sama sekali, aman. Tapi kayaknya meskipun di outdoor juga aman sih sepatu ini. Nah, jika kalian ada yang sudah pakai di outdoor, bisa tulis pendapat kalian ya di kolom komentar ya. Traksinya ini terasa pas, jadi pakemnya itu nggak terlalu pakem. Dia tuh enak sih, jadi dia nurut apa yang kaki kita mau. Nggak terlalu pakem di sini ke arah positif ya, bukan yang nggak terlalu pakem terus dia licin, enggak. Dan ini tipe traksinya bukan yang squeaky, jadi dia nggak berdecit. Kalau kita pakai ngerem-ngerem gitu dia nggak berdecit ya, sayang banget sih ini. Karena saya termasuk orang yang suka dengan suara decitan sepatu. Tapi ya itu balik lagi ya ke selera, beda-beda sih tiap orang. Nah, tapi dari percobaan yang berikutnya di lapangan yang benar-benar bersih, dia berdecit. Jadi kayaknya memang butuh lapangannya harus dibersihin benar-benar bersih ya, baru dia bisa berdecit. Kalau ada debunya dikit aja dia sudah nggak mau berdecit gitu. Jadi tetap asik sih sepatu ini. Dan kalian harus sering-sering wipe off sepatu ini supaya traksinya tetap terjaga. Untuk transisi dari heel to toe-nya ini termasuk yang aman, jadi transisinya bagus karena dia juga lebih condong. Ini kayak sepatu lari ya, jadi kayak dia tuh condong ke depan. Jadi kalau buat pelari-pelari ini sangat enak sih. Bagi kami traksinya dapat nilai 8 dari 10. Sekarang kita lanjut ke bagian midsole. Nah, bagian ini adalah bagian yang sangat di-upgrade dari model sebelumnya. Nah, ini sekarang kita bedah dari insole-nya dulu ya. Insole-nya ini dia pakai insole baru. Adidas memberi nama ini Power Shock Insole. Jadi yang ada tulisan Beyond the Limits ini punyanya AD1K. Kalau yang hitam ini punyanya PG5 PlayStation. Jadi ini perbandingannya ya. Jadi ketebalannya kayaknya lebih tebal yang punyanya AD1K ya. Tapi kayaknya yang punyanya AD1K ini kalau dipakai lama-lama dia itu akan kempes. Nah, sedangkan yang punyanya PG5 ini dia lebih tahan lama, lebih durable. Jadi buat kalian yang berbadan besar, kayaknya memang harus pakai, suatu saat bakal pakai insole tambahan ya, atau insole-nya ini diganti. Tapi memang saya akui ini insole-nya upgrade banget sih. Jadi jauh lebih empuk dia, jauh lebih empuk dibandingkan model yang lama. Bagian midsole-nya ada tambahan fitur baru, yaitu Evones Plus. Itu sih katanya buat impact protection ya. Tapi sayangnya saya di sepatu ini tidak merasakan impact yang begitu bagus. Empuknya dapat, empuknya sih empuk, tapi impact protectionnya itu nggak sebagus itu gitu loh. Saya yang sudah agak berumur pakai sepatu ini, lutut saya agak cenut-cenut sih. Jadi buat big man kayaknya sepatu ini kurang cocok ya.
Untuk Asian kami memberikan nilai 7,5 dari 10 penilaian kami. Lanjut ke bagian uppernya ini tidak ada masalah sama sekali, tidak memerlukan waktu break in karena memang termasuk yang lentur ya, terutama di bagian depan. Bagian depan tuh dia pakai mesh dan itu enak. Lalu untuk strapnya mungkin membantu sedikit untuk lockdown, sedikit banget tapi ya. Di bagian samping ada synthetic leather dan itu lumayan bikin sepatu ini makin kokoh. Untuk pemakaiannya juga breathable, dia nggak panas. Mungkin yang kurang di bagian lidahnya aja karena terlalu tipis. Upper mendapat nilai 8 dari 10 penilaian kami. Lanjut ke bagian support. Nah, support ini menurut saya ini bagian yang kurang dari sepatu ini, terutama di bagian belakang ya. Jadi saya itu sudah saya tali kencang, tapi di belakang tetap ada heel slip. Jadi cukup membahayakan jika kalian sudah punya cedera ankle, udah ada riwayat cedera ankle, kayaknya perlu support tambahan ya. Dan sayangnya tidak ada support untuk bagian kaki bagian samping luar yang biasanya kita buat ngerem itu, dia nggak ada support, nggak ada fuse-nya di situ. Harusnya di bagian situ ada fuse-nya juga ya, supaya lebih menggenggam kaki kita supaya nggak keluar. Nah ini bisa dilihat ya, kaki saya sempat hampir ankle di situ. Support bagian depan nggak ada masalah, kaki saya pas di situ, nggak lari-lari ke kanan ke kiri juga, aman. Talinya ini kalau dikencengin terlalu kencang itu di awal waktu kita belum mulai basket ya, itu kelihatan kayak kerasa kayak sakit gitu, tapi setelah kita pakai nggak begitu sakit juga sih, jadi nggak seberapa kerasa. Jadi untuk support atasnya oke. Untuk fitnya kalau saya sih pakainya true to size ya. Saya biasanya pakai 42 di Nike. Nah, saya pakai sepatu ini juga 42. Katanya sih dibandingkan yang model lama, ini harus downsize ya. Kalau yang model lamanya pakai 43, nah kalau di sini pakai 42. Karena ada insole yang lebih tebal tadi dibandingkan model lama. Untuk support kami beri nilai 7 dari 10 penilaian kami. Sekarang kita sampai di kesimpulan. Kesimpulannya, sepatu ini memiliki upgrade yang sangat bagus dari model lama. Jadi ini dengan harga 500 sekian, apakah layak dibeli? Jawaban saya sangat layak. Nah, tapi masalahnya sekarang sudah tidak ada di pasaran karena sudah terjual habis, adanya reseller, dan itu pasti harganya di atas harga retail. Tapi buat kalian yang size-nya 42 jangan berkecil hati ya. Ini sepatu yang habis kita review ini akan kami jual dan pastinya akan di bawah harga retail ya, karena kan sudah bekas, baru dipakai 2 kali. Jika kalian berminat, silakan klik link yang di deskripsi. Sekian performance review Ardiles AD1K Special Edition ini. Jangan lupa subscribe supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Tekan tombol like jika kalian suka dengan video konten kami, dan jangan lupa share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa follow IG kami di BNB Shoes Channel. Ketinggalan untuk follow akun TikTok kami di BNB Shoes Channel. Jangan lupa tetap sehat dan tetap negatif. Sampai jumpa lagi di video review berikutnya.